ini. Nah, sebenarnya dulu itu cita-citanya apa, Nah, Gus? ya itu nggak jelas saya sampai sekarang. Anak saya juga bingung. saya juga jawabnya bingung. Aku tadi opo tuh jane gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertemu lagi dengan saya Syafiq Manaf di channel Sakinah Menyapa. Nah, luar biasanya narasumber kita kali ini seorang cucu dari pendiri pesantren yang besar, bahkan mungkin salah satu pesantren tua yang ada di Jombang, Jawa Timur. Tapi beliau juga selebritas, pernah juga mau nyalon wali kota Surabaya, tokoh politik, nah luar biasa lah. Nah, Tapi sekarang yang kuning malah masnya ya. loh, yang kuning malah saya ini sekarang ya. Baik, berarti kita sapa langsung Ya. Gus Han. Ya. Oke. Assalamualaikum Gus Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita bincang-bincang, mau kita tampilkan lah profil jenengan dahulu ini. Mari kita tampilnya. Baik Gus Han. Ya. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Gus, ini nama lengkap jenengan ini kan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta, Iya, iya. pengasuh pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang. Ya. Nah, ini kok panggilannya Gus Han? Itu gimana ceritanya, Gus? Tapi saya ralat ya, bukan kiai ya saya. Oke. Kan istrinya masih satu. Itu berarti salah satu indikator. Masih Gus. Oke. Ya, Oke, Gus. ya. Jadi nama saya mungkin Zahrul Azhar, mungkin karena waktu kecil kan panggilan sayang atau pelat-pelat kan nggak bisa ngomong R itu kan har mungkin han Oh. mungkin begitu analisanya. Harus jadi Han. Han. Nah sekarang ini saya tambahi S biar kelihatan nggak terlalu Jombang banget gitu kan gitu. Oh iya iya iya. Biar kayak Eropa gitu lah. Hans, gitu. Dikiranya Hansen atau siapa gitu lah ya. Agar Asal jangan Hansaplas ya. Oke. Gus ini berapa bersaudara? Saya yang masih ada 8 dan saya nomor 8. Ragil. Ragil, ya, Oh, Ragil. anak terakhir berarti biasanya nih Apa, biasanya? anak yang paling disayang oleh keluarga. Ya susu lah, jadi susu. Kalau dulu malah orang tua saya ngerasa justru kan kalau yang keluarga saya itu kan 6 laki-laki 2 perempuan. Nggih. Yang mungkin merasakan perlakuan agak berbeda itu malah yang perempuan. Yang mungkin karena jumlahnya sedikit ya, gitu. Tapi kalau relatif lah ya. Insya Allah keluarga abah saya almarhum semuanya memperlakukan sama. Ya, alhamdulillah. Gus, jadi Gus dari sebuah pesantren besar, ini kan kita nggak tahu, Iya, iya. saya lah atau Iya, juga iya. warga pada umumnya ini kan nggak tahu suka dukanya jadi seorang Gus, Ya, ya. atau banyak sukanya atau justru ada nggak enaknya. Gus itu kan given ya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dicari, mau ujuk-ujuk udah diopo kan seperti itu. Oke. Dan ada kalau guyonan sekarang tuh ada lagi Gus namanya Gus naturalisasi. Gus Nah, naturalisasi. itu jadi Gus naturalisasi itu kalau misalnya orang-orang yang bukan dari keluarga pesantren terus menikah anaknya kiai itu namanya Gus oke. naturalisasi gitu. Nah, semua ada plus minusnya lah dan saya yakin bohong kalau misalnya saya tidak mendapatkan privilege secara sosial dari sebutan itu. Tetapi ketika kita bijak menggunakan itu, insya Allah tidak akan menjadi sesuatu yang negatif gitu. Kalau dikatakan tadi apa suka dukanya ya dukanya saya harus lebih menjaga sebutan itu agar sesuai dengan persepsi dan juga ekspektasi orang. Iya, gitu kan. iya. Karena Gus itu kan bagus, maka Betul. diharapkan perilakunya yang bagus begitu. Maka mau nggak mau
saya juga kan manusia biasa, artinya juga pingin lah yang pingin apa namanya seperti yang lainnya. Maka pada saat saya kuliah betul-betul saya melepaskan itu semuanya dan tidak tahu mereka bahwa saya dari pesantren. Dan itu saya feel free gitu ya, merasa merdeka seperti itu. Tetapi nggak bisa kalau misalnya saat los-losnya kita kan juga tetap masih harus ingat yang di rumah lah begitu. Berarti sempat agak tertekan lah ya, nggak bisa kayak anak muda atau mahasiswa waktu itu lah. Kadang-kadang hal tertentu seperti itu. Jadi kok jadi gini ya, Anda jangan kalau semua mau ke anak iki paling aku iso ngene gitu. Tapi kalau kita positive thinking ya alhamdulillah masih banyak sesuatu yang saya dapatkan dari apa namanya posisi yang given ini. Oke, alhamdulillah. Nah, Gus Han ini kan hari ini seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, ini pengasuh pesantren, bintang iklan, selebritas lah ya. Juga aktif di partai politik, tentu juga banyak lagi aktivitas-aktivitas sosial ataupun keagamaan lainnya. Nah, kalau hari ini Gus ini sedang fokus atau sibuk apa ini hari ini? Sekarang sih masih apa namanya hari-hari ini lagi diminta teman-teman alumni untuk menjadi salah satu pengurus di ikatan alumni di universitas. Jadi mungkin lagi on fire lah teman-teman, mungkin Desember ini. Tapi kalau untuk aktivitas hari saya kembali ke rektorat, saya kebetulan di wakil rektor dan juga apa namanya untuk ngurus di kampus begitu kan. Karena untuk di televisi sekarang karena pandemi saya tidak begitu suka bikin program TV yang di studio. Bagi saya kurang benefit pengalaman saya nggak dapat begitu. Tetapi kalau misalnya saya suruh milih dan saya biasanya diperkenankan untuk memilih untuk membuat kegiatan yang kira-kira di luar. Jadi nambah pengetahuan saya itu saya ketemu berbagai orang, karakter orang, bertemu dengan berbagai situasi yang berbeda dan sebagainya. Bagi saya itu value yang tak nilai harganya begitu. Acara TV jenengan kan mayoritas ya atau semuanya itu kan kayaknya berbau traveling. Ada yang belakraan itu ya, kembali ke masjid, dulu sapa santri, nah ada amazing, itu juga jalan-jalan. Memang hobinya jalan-jalan atau gimana? Ya kalau kita ini kan kayak gini nih ya, kayak saya misalnya mau hobi ngapain lagi kalau nggak seperti itu, mau ngelirik kanan kiri ya nanti istri saya suka bawa pisau operasi. Gitu kan. Jadi harus nyari hobi yang kira-kira aman lah buat diri saya gitu. Dan menurut saya kalau saya tuh hobi saya kuliner sebenarnya. Tapi sekarang ini dalam capaian yang paling berat saya 80 kilo sekarang ini. Saya harus kurangi lagi karena pandemi gitu kan. Karena tipikal saya itu nggak bisa diem. Nah, traveling itu kan membutuhkan energi dan sebagainya dan itu saya cocok gitu. Makan bisa diimbangi dengan traveling, jalan. Nah, sekarang ini makan enggak ada traveling, kan repot juga ini gitu. Artinya sebagai seimbang agar tidak mencapai yang paling tinggi tadi. Ya, gitu. Nah, memang saya hobinya jalan-jalan dan saya curiosity-nya tinggi sekali. Jadi saya suka penasaran dengan sesuatu yang baru begitu. Dan senang banget gitu dari dunia ini. Saya insya Allah sudah 23 negara yang kunjungin. 23 negara. Ya. Luar biasa. Saya masih berapa negara ya? Mojokerto, Suko, Pajat. 38 lah. 38 ya. Kabupaten Kota. Di Jawa Timur. Gus, dulu ceritanya ketemu Dokter Ida. Ini kan satu mahasiswa HI. Saya yang istri ini mahasiswa kedokteran. Ini dulu ceritanya gimana? Dijodohkan atau ketemu di jalan? Waduh, nek ketemu di jalan kayak tunggalin. Jadi saya dulu S1 di hubungan internasional. Terus S2 saya satu kampus sama Dokter Ida. Jadi pada saat S2 saya di Magister Kesehatan di Fakultas Kedokteran. Nah, pas saat itu Dokter Ida itu sudah mulai lulus S1 mau koas kalau nggak salah. Jadi satu kampus di situ, mungkin tinggal seberang jalan saja. Itu tinggal kalau janjian di kantin itu aja sih. Artinya ketemunya di kampus. Ya, ketemunya di kampus, tapi ada proses perkenalan dari pihak ketiga yang mengenalkan saya dengan Dokter Ida gitu. Terus dulu itu S1-nya kan HI, hubungan internasional. Kemudian kok S2-nya Kesmas. Ini kan
Jauh. Nggak Apa nyambung memang nggak nyambung kan? Nggak nyambung lagi kerjanya di TV. Nah, kerjanya di TV. Ya, kalau saya di Jombang ngurusi transmitter, Ya. di TV ngurusi transmitter, kalau di Jombang ngurusi semester. Jadi kan berbeda lagi kan. Iya, iya. Nah, ya memang begitu. Saya juga bingung dengan diri saya sendiri. Jadi, Saya akhirnya curiga karena setelah HI masuk ke Fakultas Kedokteran S2-nya ya. Iya. Nah, itu memang mau nyari mahasiswa kedokteran gitu. Lah itu kecurigaan yang bisa dicurigai lagi gitu ya. Nah, tetapi kebetulan di rumah saya juga ada rumah sakit dan juga ngelola rumah sakit, maka saya diperlukan untuk minimal harus well known lah tentang rumah sakit gitu. Nah, jadi ya keterusan seperti ini begitu. Makanya dan sekarang saya menjadi ketua generasi Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI Jawa Timur. Itu juga karena memang S1 saya, skripsi saya membahas masalah Pablo Escobar di Kolombia. Oke. Jadi karena HI, jadi saya harus untuk mengetahui di luar negeri dan saya untuk just to know aja kepada teman-teman yang lain semuanya bahwa Pablo Escobar itu mempunyai kekuatan yang melebihi negara. Gitu. Dan sebagai bandar narkoba itu dia bisa mengatur perpolitikan di Kolombia dan dia ketika digerebek sama pemerintah pada saat itu bekerja sama dengan Amerika, yang membela siapa? Rakyat. Kenapa rakyat membela? Karena Pablo itu membuatkan rumah sakit, membuat yang murah, membuatkan panti asuhan yang murah, membuat sekolah yang murah untuk masyarakat semuanya. Duitnya dari mana? Dari bisnis narkoba. Nah, maka pada saat pertarungan antara geng narkoba dengan pemerintah, yang dihadapi adalah masyarakat. Begitu dahsyatnya permasalahan narkoba itu kalau misalnya semakin menggurita dan kita tidak hadapi dari sejak dini di Indonesia begitu. Nah, terus S2-nya saya mengambil tesis tentang perbandingan antara gerakan anti dadah di Malaysia dengan di Indonesia. Jadi arahnya ke narkoba. Ya. Nggih. Artinya bagaimana kemudian dari pelajaran-pelajaran itu bisa diambil kemudian ya jadi benteng lah ya. Bagaimana anak-anak muda kita, generasi muda kita tidak terracuni oleh barang-barang tersebut. Nah, sebagai suami seorang dokter spesialis lagi ya kandungan, apa suka dukanya, Gus? Ya, saya kira sama-sama saja ya, tergantung dari di dalam diri kita sudah menyiapkan diri kita sebagai apa begitu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan suami istri yang ada yang lagu itu kue dasaran ada lagunya apa? Apa lagunya itu teman-teman? Lagunya itu. Sing dasaran. Aku mau cokoran sarungan. Nah, kue dasaran. Nah, kesannya kayak istrinya nyiapkan kopi, nyiapkan sarapan pagi-pagi gitu-gitu. Dan saya nggak boleh berharap itu. Ya karena memang daily activity istri saya itu out of extraordinary. Jadi begitu saya bangun tidur istri saya udah ucul kemana nggak ngerti saya sudah begitu. Nah, tapi kalau misalnya saya ambil hati kan nggak pas, itu konsekuensi logis yang saya harus dapatkan begitu loh. Dan alhamdulillahnya istri saya juga paham dengan hobi traveling saya begitu. Jadi kuncinya kan saling paham gitu. Saya saling paham ya. Istri pagi-pagi tiba-tiba mungkin operasi di sebuah rumah sakit mendadak. Jenengan juga mungkin sudah terjadwalkan lah dulu ya, itu traveling dengan beberapa program TV. Sama-sama sibuk. Terus ketemunya kapan? Nah, yaitu akhirnya kita punya namanya quality time. Yang kira-kira ketika ketemu kita padetin gitu loh. Jadi sehingga nanti nggak sempat untuk membahas sesuatu yang nggak penting-penting begitu. Jadi akhirnya ketika ketemu ya kita memiliki waktu yang berkualitas. Anak-anak gimana? Untuk interaksi juga kan butuh. Ya, anak-anak sekarang alhamdulillah mondok di pesantren semuanya dari SMP, SMA di pesantren. Terus yang perempuan ini lebih sering sama berdua-dua lah sama saya, alhamdulillah. Apalagi di pandemi ini kan. Ya. Terus Gus, ini jenengan ini kan sosok tokoh muda Nahdlatul Ulama, juga pernah mungkin dari PJ, PW, bahkan mungkin sempat aktif juga atau ketemulah dengan orang-orang di PBNU. Ini kan mau muktamar Gus. Kalau menurut Gus, siapalah nggak apa-apa sosoknya atau apa yang harus dimiliki seorang ketua PBNU? Kebetulan saya kalau di PB itu
di task force-nya ya, saya di wakil ketua Gerakan Ayo Mondok di RMI PBNU. Oh, nggih, betul. Ya. Nah, saya melihat PBNU kalau kita melihat dari sejarahnya itu kan berdiri karena isu-isu internasional dan isu-isu madhabi. Jadi pada saat itu ada namanya ulama Hijaz yang harus memperjuangkan bagaimana caranya Wahabi tidak boleh membongkar, tidak boleh menghilangkan situs-situs yang bersejarah yang ada di tanah Haramain, ya kan? Artinya itu isu internasional gitu. Nah, ulama Hijaz itu ketika menyampaikan ke sana kan pasti akan ditanya sama pihak Saudi, kamu ini siapa? Gitu. Maka akhirnya buat konsultasi di Indonesia, ya sudah kita bikin organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Nah, saya cuma ingin menekankan bahwa isu utama dari berdirinya NU itu adalah isu-isu nasional dan internasional. Maka saya melihat NU harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pandangan global, pandangan yang alamah, pandangan yang kira-kira bisa memberikan konsep yang untuk kedamaian dunia. Gitu. Oke, saya nangkep. Ya. Dan kayaknya juga saya tahu namanya lah. Mengarah kemana ini? Nah, itu dua-duanya kan global kan? Oke, siap. Oke. Meskipun di akhir-akhir ya agak yang lebih agak ada salah satu lah yang agak konsen. Itu kalau di NU, kalau presiden 2024 nanti siapa atau apa juga yang harus dimiliki? Ya, saya melihat model masyarakat Indonesia itu lebih orang yang wise, orang yang kira-kira tidak terlalu high profile gitu ya. Seperti contohnya dengan figurnya Pak Jokowi ini. Saya kebetulan terlibat di Pilpres mulai sejak Pak Mega Hasyim. Mega Hasyim tahun 2004 gitu kan. Saya masuk di dalamnya, saya keliling ke berbagai daerah untuk Mega Hasyim. Kenapa saya di Mega Hasyim? Karena ada Yai Hasyimnya, kan dari sisi NU-nya. Nah, kalau untuk yang berikutnya ini, saya melihat ada beberapa sosok yang mungkin bisa diterima oleh semua orang dan harus komitmennya tinggi dan harus bisa melakukan apa yang ia katakan. Ketika ia mengatakan organisasi harus sehat, maka ketika dia berorganisasi ya harus sehat. Jangan sampai berbeda dari apa yang diomongkan dengan yang ia lakukan. Ada yang jadi pengurus organisasi sampai 4 periode, 5 periode nggak ganti-ganti, tapi kemana-mana ngomong organisasi harus sehat. Itu kan kucing ketawa lah nanti. Ya. Kalau boleh sebut sosok siapa-siapa mau nggak untuk Indonesia ke depan? Ya sih, saya melihat ya ada yang sekarang ini beredar kan ada Mas Ganjar, ada si Mas Anies juga itu juga masuk di radar kita begitu. Kalau soal politik ini Gus, nah jenengan ini kan salah satu wakil ketua. Ada Erlangga, harus saya sebutkan ini. Loh, kok ini yang pakai kuning malah saya ini Gus ya? Ya. Ada Mas Erlangga juga. Ya. Wakil ketua DPD Golkar Jatim, betul nggih? Ya. Nah, ini dulu apa yang kemudian menjadikan kok kemudian milih jalur politik ini? Apakah ada yang mendorong ataukah ada yang menginspirasi atau gimana? Saya kan dulu Fakultas Ilmu Politik. Oh iya, saya kan fisip, kan? Saya kan iri dengan berbagai profesi yang lain. Banyak di dalam dunia politik tapi basicnya dokter, basicnya teknik industri, basicnya ahli kimia. Nah saya yang fisip nggak bisa jadi dokter. Ini kan nakalan mereka ini, maka saya harus berbuat sesuai dengan major saya begitu. Itu masuk akal nggak alasan saya ini ya? Ya agak dibuat sih sebenarnya. Ya ada hobi lah, ada hobi. Saya hobi dengan interaksi dengan orang banyak. Nah, ininya lebih pada karena di politik itu harus ketemu orang banyak, juga orang yang berbeda-beda. Itu jadi salah satu yang mendorong untuk masuk ke terjun. Ya, dan memang ada kita kan harus berupaya untuk mengagregasi apa yang kita pikirkan gitu kan, agar tidak menjadi sekedar obrolan warung kopi saja. Ketika saya masuk di wilayah politik, maka bisa jadi omongan kita, pikiran-pikiran kita itu lebih dekat kepada wujudnya sebuah regulasi. Gus, dengan ini kan juga relasi di dunia politik, kemudian banyak bertemu dan mungkin juga berkawan dengan sejumlah tokoh-tokoh, baik tokoh politik, tokoh agama, para kiai. Nah, dari banyak tokoh yang jenengan kenal ini, ada nggak yang kemudian punya kesan atau kenangan tersendiri?
almarhum Gus Solah. Almarhum Gus Solah. Keren. Jadi saya kadang-kadang hampir kayak mau nangis ya. Nggih. Beliau itu omongan sama ucapan sama yang ia lakukan itu dekat. Dan tidak memposisikan diri tinggi dengan yang lain. Bayangkan saja pada saat dulu itu masih belum zamannya WA ya, zamannya BBM gitu. Saya punya acara kecil-kecilan di rumah syukuran itu. Saya WA sekelas Gus Solah gitu kan. Broadcast gitu. Saya artinya undangan itu untuk banyak orang gitu kan, saya hadir ya sama istri gitu. Dan itu bagi saya sebuah penghargaan, tapi di luar itu semuanya pikiran-pikirannya dan juga ide-idenya dan juga ini menunjukkan ketulusan gitu. Sekarang saya susah mencari. Sekarang saya susah mencari seperti itu. Artinya sosok Gus Solah pernah nyapres juga kan ya? Pernah nyapres juga ya. Menjadi pimpinan salah satu pondok terbesar juga ya. Dengan undangan broadcast itu mau hadir. Oke. Kalau hal lain mungkin dari pandangan. Nah, itu yang ini ya. Tadi saya katakan itu ya hal yang salah satu. Tapi yang saya kesankan itu pikiran-pikirannya dan apa yang ia ucapkan itu nggak jauh dengan apa yang beliau lakukan. Itu yang saya kesankan begitu. Dan beliau caring dengan yang muda-muda begitu. Ya kan tadi ya sempat disinggungkan proses yang Pilwali di Surabaya itu. Beliau sosok yang pertama selalu menanya tentang perkembangan Surabaya beliau. Gimana perkembangannya, gimana begitu. Nah, waktu proses sempat daftar kan dulu kan di beberapa parpol kayaknya kan untuk jadi cawali itu. Saat itu pasti banyak lah yang mendukung ya. Kalau keluarga sendiri waktu itu support atau justru sebenarnya janganlah dulu lah atau gimana? Keluarga ini keluarga inti atau keluarga besar? Istri lah. Istri saya tidak mengerti apa-apa. Jadi pokoknya saya tidak ingin masuk di wilayahnya istri. Dan istri juga saya kasih kebebasan untuk tidak juga harus intervensi dalam kegiatan saya. Yang penting kita di rumah happy di rumah kita ya bahas masalah keluarga begitu. Jadi istri saya nggak ngerti rekom apa, nggak rekom apa, yang namanya ini apa nggak ngerti. Tapi pasti kan sempat bilang ini mau running Pilwali nih atau juga beliau pasti juga baca lah berita-berita. Ada komen dia pun monggo atau sempat pikir-pikir dulu lah atau gimana? Ya sempatlah berbeda dan sebagainya kan situasional kan mungkin istri pas lagi habis operasi terus mungkin dapat pasiennya rewel ya pendapatnya lain. Dia mungkin pendapatnya lain. Tapi itu dinamika lah. Dan saya senangnya kan istri saya tidak terlalu masuk dengan aktivisme saya dan insya Allah mudah-mudahan istri saya percaya bahwa apa yang saya lakukan ya tidak ada sesuatu yang melanggar syariat kan. Intinya sih ke sana. Itu selalu pesannya pokoknya yang ditakutkan istri saya itu apalagi kalau misalnya ngelihat ini berita politisi ditangkap KPK. Itu langsung istri saya berubah lagi gitu. Jadi enak-enak gini ya lihat berita gitu ya langsung istri saya langsung jangan jadi inilah gini gitu. Jadi tergantung berita yang dilihat. Tapi intinya setiap hal yang jenengan lakukan setelah dikomunikasikan ya meskipun ada dinamika itu mayoritas akan mendukung apa yang akan jadi pilihan. Ya mudah-mudahan seperti itu. Gus, jenengan ini macam-macam kan seperti tadi disampaikan. Kuliahnya ini, backgroundnya ini, kerjanya ini. Nah sebenarnya dulu itu cita-citanya apa? Nah ya itu nggak jelas saya sampai sekarang. Anak saya juga bingung. saya juga jawabnya bingung. Aku tadi opo tuh jane gitu. Ya saya sih obsesi saya seperti orang tua saya, almarhum abah saya, tapi tidak terlaksana. Almarhum abah saya itu usia 27 tahun sudah menjadi ketua DPR Jombang. Ya kan? Artinya dengan potensi yang dimiliki, dengan style dan karakter yang dimiliki, beliau bisa mewarnai dunia perpolitikan begitu. Dan bukan hanya untuk itu, bukan hanya untuk dirinya saja, tapi kan ada sesuatu tinggalan yang dirasakan oleh semuanya kan, lebih bermanfaat bagi orang lain gitu. Berarti kalau di jalur politik ini salah satu mentor atau mungkin yang menginspirasi abah juga berarti gitu? Saya melihat almarhum abah saya. Artinya
you can imagine ya. Jadi pada saat itu pesantren yang pertama kali di Golkar itu kan di Darul Ulum, dan itu pelakunya adalah Pak D dan abah saya. Dan apa namanya, betapa cercaan-cercaan berbagai manusia, berbagai orang-orang itu semacam-macam surga dan neraka sudah. Dan bayangkan pada saat itu lagi on fire-nya seperti itu, saya dipondokkan di tokoh P3 di Rembang sana. Itu kan saya jadi bahan bulian itu di situ. Sehingga kalau misalnya sekarang saya dibully orang sudah terbiasa. Kayak cilik wis gojangan. Segojangan. Gitu. Gus, hari ini umur 45 nggih. Itu kan masih muda. Dan ini kacamata saya lah. Iya. Terima kasih atas kasih. Kacamata saya itu kayaknya sudah jangkep sampai ini. Sudah punya ini, istrinya dokter. Kira-kira kalau hari inilah yang ngomong kekayaan sudah cukup, kira-kira apa lagi Gus yang ingin diraih? Ya, saya ucapkan terima kasih atas kejangkepan tadi ya. Tapi saya pikir masing-masing kan punya persepsi dan juga cara pandang, dan cuma dalam bahasa Jepangnya itu sawang sinawang lah. Sawang sinawang. Dan semua pasti punya hope dan punya harapan yang berbeda-beda. Dan saya kira sekarang saya lakukan saja apa yang saya rasa benar, dan saya lakukan apa yang saya rasa ingin saya lakukan, ya just do it gitu saja. Nggak ada goal tertentu yang mau diraih? Ya, kadang-kadang masih berubah-ubah saya. Masih berubah-ubah. Padahal umur 45 biasanya sudah mateng ya. Sudah mateng. Berarti kan saya belum mateng. Berarti ini betul diimbu lagi. Ya, berarti membantah dari apa yang kejangkepan tadi sampaikan ke saya kan begitu. Gus, pesan bagi generasi muda, generasi milenial, terutama santri-santri pondok pesantren ini. Ya, saya belum saatnya, saya juga belum jangkep ya, belum saatnya untuk saya berpesan-pesan atau memberi arahan. Tapi yang jelas bagi saya, siapapun sekarang dan posisi apapun kita, jangan jauh-jauh dengan kemajuan teknologi, digital dan sebagainya. Gitu. Kemajuan teknologi itu sunatullah yang harus kita hadapi bersama-sama dan tidak boleh kita tinggali. Nah, saya mungkin sedikit flashback ya. Kenapa pada saat itu TV-TV kita isinya pada zaman tahun 80-an, 90-an, TV-nya itu isinya, mohon maaf, kebanyakan artis-artis dari non-muslim misalnya kan. Akhirnya tayangan-tayangannya pun dengan standar mereka. Terus setelah reformasi, akhirnya isi di TV-TV itu diisi oleh mereka-mereka yang membid'ahkan ini, mengadankan ini bid'ah dan sebagainya. Siapa yang salah? Orang-orang pesantren. Karena orang-orang pesantren melarang kita untuk kenal dengan televisi. Nyetel TV gak oleh, haram dan sebagainya, apalagi terlibat. Akhirnya yang ngisi mereka. Nah, ketika yang ngisi mereka, kita mencak-mencak dan menyalahkan orang lain, kan gak wise. Nah, maka kita harus masuk di dalamnya. Begitu. Nah, pikiran saya kenapa saya harus masuk televisi seperti itu. Banyak orang kritik TV gini dan sebagainya. Nah, makanya di dalam satu TV nasional sampai tahun-tahun kemarin pun pembicaranya siapa masih nanya saya, ini aman enggak? Oh aman, silakan. Ini aman gitu. Artinya dengan kita masuk di dunia teknologi informasi, televisi, internet dan yang lain, sampai juga sudah merasakan bahwa dengan NU nih umpamanya dengan NU masuk ke bidang itu akan bisa jadi filter. Betul. Tidak hanya bisa muring-muring. Nah, zaman saya kan TV. Nah, zaman-zaman yang muda sekarang ini kan podcast, TikTok dan sebagainya. Jangan antikan TikTok. TikTok itu hanya alat. TikTok itu hanya tools, hanya pisau. Yang bisa saja kalau pisau ini dipegang istri saya, jadi harganya jutaan. Tapi kalau misalnya dipegang oleh pembunuh, jadi sesuatu yang menyakitkan orang. Kan tergantung siapa yang megang dan sebagainya. Sehingga kita nggak boleh mengharamkan teknologi, mengantikan platform-platform seperti itu. Isi saja, begitu ada platform. Kalau kita nggak mampu membuat platform, ya isi saja platform yang sudah ada untuk kebaikan kita. Gus, mungkin terakhir. Gus Han dikenal dengan macam-macam. Mulai dari pengasuh pesantren, selebritas, bintang iklan, kemudian apalagi tokoh politik, tokoh muda NU. Nah, kalau Gus Han sendiri mendefinisikan Gus Han itu siapa? Atau kepingin dikenal sebagai apa? Saya kepingin dikenal menjadi orang yang bisa bermanfaat di setiap saya ada.
Jadi itu yang saya cita-citakan. Saya tidak ingin wujudu ka'adamihi, sesuatu yang kadang ada tapi seakan-akan tidak ada. Jadi saya ketika mendapatkan amanah apapun harus ada legacy di dalamnya. Gitu. Itu yang saya harapkan. Gitu. Oke, luar biasa. Mungkin sesuai dengan sebuah makalah atau hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagus, kayaknya obrolan kita ini harus kita akhiri karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Mungkin kita akan bisa sambung bincang-bincang kita dengan topik-topik yang lebih segar. Ya, tuku paku ning pasar raya, nek kepengin golek ilmu ya dengarkanlah di Sakinah Menyapa. Oke, terima kasih luar biasa. Beliau memberikan closing untuk program Sakinah Menyapa yang selama ini kita belum punya. Bantu begitu ya. Baik, sahabat Sakinah, kita akhiri bincang-bincang kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya bersama saya Syafiq Manaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.